Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, IDAS jilid yang kedua tampaknya juga bersifat konvensional karena lebih banyak peristiwa-peristiwa politik yang dibahas daripada aspek-aspek lain. Kecuali pada bab 4 ya, pada bab 4 di situ terdapat perdagangan pada masa Jawa kuno dan kehidupan masyarakat dan ekonomi Sunda. Jadi di sini tampaknya dengan penyajian yang berkaitan dengan perdagangan pada masa Jawa kuno serta ekonomi masyarakat Sunda, ya, terutama dikaitkan dengan kehidupan sosial ekonomi dan juga seni, maka tampaknya di situ ada semacam upaya untuk menulis sejarah yang mengikuti ya pendekatan multidimensional. Nah, tetapi memang sebenarnya penulisan sejarah multidimensional yang digembar-gemborkan oleh Sartono Kartodirjo ini memang kelihatannya masih sulit untuk diwujudkan karena memang tataran penulisan sejarah Indonesia khususnya SNI dan juga diikuti oleh IDAS bahwa menulis sejarah yang pertama-tama adalah sejarah konvensional atau bisa juga tatarannya baru sejarah naratif. Jadi tataran yang awal sekali. Jadi secara naratif itu tataran awal. Jadi yang penting direkonstruksi dan bisa kemudian diwujudkan dalam bentuk cerita. Itu konvensional. Nah, kemudian konvensional yang berikutnya adalah isinya difokuskan kepada peristiwa-peristiwa politik. Jadi muncul dan kemudian berkembang dan jatuh bangun, kemudian jatuh bangun dan kemudian muncul ya dinasti baru atau penguasa baru, dan hal itu rupanya merupakan suatu hal yang wajar sekali ketika sejarah konvensional, terutama sejarah politik ini menjadi semacam balungan ya, menjadi awal mula atau dasar untuk melakukan penulisan sejarah yang multidimensional. Jadi memang sejarah diawali oleh sejarah konvensional dan baru dilanjutkan untuk menulis sejarah yang menggunakan pendekatan multidimensional. Nah, pendekatan multidimensional adalah suatu pendekatan yang sangat berat ya, karena ada semacam tuntutan bagi sejarawan bahwa ia harus katakanlah memperkuat dirinya dengan senjata ilmu-ilmu bantu sejarah. Tanpa penguasaan ya, ilmu-ilmu bantu itu maka sulit sekali untuk diwujudkan dalam penulisan sejarah yang menggunakan pendekatan multidimensional. Jadi yang dikuasai dari ilmu-ilmu bantunya itu adalah teori-teori. Jadi teori sejarah harus diperkaya dengan teori-teori ilmu bantu. Nah, sehingga pengayaan itu akan memperkuat seorang sejarawan, terutama untuk menyajikan karya sejarahnya yang di situ muncul rasa ya, rasa sosiologi, rasa antropologi, rasa arkeologi dan berbagai rasa yang lain. Nah, sehingga sejarah tidak tampak ke arah konvensionalnya tetapi mengarah kepada beraneka ragam ya, ibarat seperti taman yang di situ ada banyak bunga yang bermacam-macam yang masing-masing mempunyai warna dan keindahan yang
sendiri-sendiri. Nah, itulah yang sebenarnya pendekatan multidimensional itu kalau diwujudkan dalam penulisan sejarah. Nah, ternyata bahwa tidak hanya teori saja yang harus dikuasai oleh sejarawan terhadap pendekatan multidimensional ini, yaitu perlunya penguasaan metode-metode ilmu bantu. Karena ketika seorang sejarawan mengumpulkan sumber, maka di situ sumber-sumber sejarah juga ada nuansa sumber, misalnya antropologi, sumber sosiologi, sumber numismatik, sumber seni, ya. Jadi semua aspek dalam kehidupan manusia akan menampakkan dirinya melalui metode-metodenya itu, sehingga akan terdapat banyak sumber yang berrelasi atau bersinergi dengan sumber sejarah. Nah, akhirnya kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya pendekatan multidimensional ini bisa dimulai ketika sejarawan menekuni sejarah lokal, sehingga karena tuntutan metodologis, seorang sejarawan lokal harus menguasai ilmu-ilmu bantu. Di situ terdapat teori dan metode serta penjelasan sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.